Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, tentunya siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan langsung lewat aplikasi kami RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita malam hari ini akan membahas mengenai IRL atau Indonesia Ramah Lansia Sumatera Selatan, mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga bahagia. Dan tentunya sudah hadir bersama kita langsung ketiga narasumber yang nantinya akan siap membagikan informasi dan juga menjawab pertanyaan yang nanti akan kita dengarkan bersama, baik dari Pilih Pribadi dan juga dari para pendengar yang nantinya juga boleh untuk ikut berpartisipasi di 0711369977 dan juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 atau bisa juga mengisi live chat di kolom komentar kami. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, menjadi tua adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang patut dihargai. Para lanjut usia bukanlah kelompok yang harus disisihkan, melainkan bagian penting dari keluarga dan juga masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta kontribusi yang sangat berharga. Melalui Indonesia Ramah Lansia atau IRL, Provinsi Sumatera Selatan, semangat untuk mewujudkan kehidupan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga bahagia terus digaungkan. Jadi upaya ini bukan hanya tentang memberikan perhatian kepada lansia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memberikan ruang bagi mereka untuk tetap aktif berkarya, bersosialisasi, dan juga mendapatkan penghormatan yang layak. Pendengar, seperti apa upaya dari IRL Sumatera Selatan ini dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi lansia, dan juga bagaimana peran keluarga serta masyarakat dalam memastikan para lansia dapat menjalani masa tuanya dengan sehat, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Semuanya akan kita bahas pada malam hari ini terkait topik IRL Sumatera Selatan mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga bahagia. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, Kepala SD Negeri 025 Palembang dan juga Bendahara IRL Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Wiwin Purwanti SPD, dan juga membersamai kita juga profesi praktisi UMKM owner Radisya.co, Direktur Representatif IRL Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Erin Sukma SHSE, dan juga penyuluh KB Al-Himadiyah, Kepala Sekolah Lansia Kampung Sukatenang, Ibu Bidan Indah Permata Dela SST MBMD. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Selamat malam. Selamat malam kembali, cerah sekali pada malam hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang. Sudah kehadiran tiga ibu cantik paripurna semua ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu Wiwin, Ibu Erin, dan juga Ibu Indah. Oke, sebelum kita ke topik kita pada malam hari ini, boleh pilih tanya dulu kabar kalian bertiga gimana malam ini? Luar biasa. Luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Semangat. Semangat, bentar lagi juga mau menyambut HUT RI ya. Iya benar. Iya, HUT RI benar. yang ke-81 pasti mempunyai aktivitas yang seabrek-abrek ya. Betul. Banyak sekali. Oke, kita ke Bu Wiwin dulu. Bu Wiwin saat ini lagi sibuk apa Bu akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini, alhamdulillah karena saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 25 Palembang, tentu saja mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah Diagendakan ya. diagendakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu mengikuti kegiatan diantaranya ada lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada juga lomba-lomba yang diadakan di sekolah juga. Oke, rutin acara setiap tahun Bu ya. Acara, kemudian di organisasi juga tentu saja ada. Kemarin tanggal 14 Agustus kemarin kami alhamdulillah ILDI Sumsel mengadakan jamming juga. Wow, banyak ya kegiatannya ya. Iya. Oke, mudah-mudahan lancar semua Bu. Amin. Ya Rabbal Oke, kalau Ibu Erin lagi sibuk apa Bu akhir-akhir ini? Sama deh kayak ya dengan Ibu Win ya, karena kebetulan saya juga Ketua Langkah Dansa Indonesia yang pada tanggal 7 Agustus kemarin kami ke Jakarta memperingati HUT ILDI
DPP yang diikuti dengan beberapa DPD yaitu dari beberapa provinsi. Kita berdansa bersama dan kebetulan saya adalah owner dari radisa.co yaitu bikin manik-manik. Jadi saya sekaligus bazar di sana. Memperkenalkan produk-produk yang berkhas Sumatera Selatan. Keren dong, sampai ke nasional gitu ya. Yes, betul. Oke. Ibu Bidan Indah, sibuk apa Bu akhir-akhir ini? Iya, sekarang lagi nuansa Agustusan. Seperti Nuansa biasa. merah putih. Kegiatannya ikutan lomba 17-an. Kemarin alhamdulillah menang mendongeng. Boleh. Ibu Bidan pintar mendongeng ya. Iya Mendongeng benar, ya. mendongeng sebagai pendongeng berbakat di Kemenduk Bangga Provinsi Sumsel. Luar biasa di. Iya, sekarang tadi kami baru ini loh, sekolahnya kami healing naik musik cruise di Kemana aja tuh Bu? menikmati Sungai Musi dari pagi jam 8 selesai jam 1 ke Pulau Kemarun. Berapa orang tadi yang ikut? 40 orang. Semuanya lansia. Semuanya lansia. Lansia. Kakak-kakak Oh ya, lansia. kalau di IRL kami sebutannya bukan nenek, Iya, bukan benar. oma, Iya, tapi tapi- semuanya kakak. Wow, keren dong. Nggak boleh Iya. panggil Nggak boleh manggil ibu. Usianya 90 ke atas. Oke, berarti malam ini sepakat kita panggil kakak ya. Kak Wiwin, Kak Erin, dan Kak Indah. Yes. Kak Pilih. Siap. Wah, unik ya. Tapi itu kayak memacu kayak semangat kita juga ya. Betul. Supaya lupa, oh aku tuh udah nenek-nenek, jadi lupa kalau panggil kakak jadi kayak muda. Terus Iya, jiwanya muda Iya, terus gitu ya. Jiwanya tentu saja. Kalau umurnya memang nggak bisa Iya, dibohongi. kalau umur nggak bisa dibohongi, tapi jiwa tetap harus semangat terus. Iya, benar sekali. Oke, wah berarti memang banyak kesibukannya ya dari kakak-kakak bertiga ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Nah, terkait topik kita pada malam hari ini, Indonesia Ramah Lansia Sumatera Selatan mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri dan juga berbahagia. Mungkin yang mau pilih pertanyaan pertama ini latar belakangnya Bu. Kak salah. Latar belakang hadirnya IRL di Provinsi Sumatera Selatan ini apa nih yang melatar belakangi? Boleh Kak Wiwin dulu yang jawab. Ya. Baik, terima kasih. Latar belakangnya kami di IRL di Sumatera Selatan yang pertama kan belum ada tuh ya, belum ada. Sementara sekolah-sekolah lansia itu sudah banyak. Ada yang dari BKKBN, kemudian dari yayasan-yayasan itu banyak. Tetapi mereka itu pengajar-pengajarnya pengajar yang yang mungkin hanya pengetahuannya terbatas. Nah, dengan demikian kami itu ingin juga loh kalau misalnya sekolah-sekolah lansia ini terkoordinir, kemudian menjadi organisasi yang besar seperti halnya di daerah-daerah lain. Karena Indonesia Ramah Lansia ini sudah ada sejak 2018 itu di daerah Jawa Barat dan di Yogyakarta pertama, kemudian di daerah Bogor itu sudah banyak. Sampai sekolah-sekolah lansianya pun sampai 200-an ya. 2000-an. Ya kan? Iya 2000. Wow, banyak Sudah ya. 2000-an. Jadi itu yang menjadi latar belakang kami untuk sepakat untuk kita yuk di Sumatera Selatan pun harus ada. Jadi kami kan awalnya itu ada penasehat ILDI Sumsel karena kami adalah pengurus ILDI Provinsi Sumatera Selatan juga. Saya sebagai sekretaris umum. Penasehat kami di Jakarta itu ada yang ikut IRL juga di Jakarta, kemudian bendaharanya itu orang Sumatera Selatan, Bu Wiwi. Bu Wiwi. Ya, Bu Wiwi. Kak Wiwi ya. Iya, Iya. sorry Kak Wiwi betul. Kak Wiwi. Jadi dari Kak Wiwi lah awalnya. Ayo kita bikin juga dong di Palembang di Palembang gitu kan. Sebagai tanah kelahiran kok masa saya ngurusin yang di DKI sementara di daerah sendiri belum ada. Jadi beliau itu menghubungi kami untuk fokus ya, untuk fokus mulai merintis IRL. Kemudian kami diajak untuk ada satu acara sosialisasi tentang IRL itu yang datang dari IRL DKI Jakarta. Waktu itu di Bapelkes pada tanggal 22 Desember 2025 itu diikuti hampir 350 lansia. Banyak ya. Betul, banyak sekali.
Kemudian setelah kami mengikuti sosialisasi itu, kemudian kami mengikuti TOT yang diadakan di Jakarta oleh IRL DKI Jakarta pada tanggal 17 Januari 2026. Kami berdua sama Ibu Direktur, kami berdua ikut TOT. Jadi syaratnya memang seperti itu. Untuk mengembangkan IRL di daerah masing-masing perlu untuk TOT dulu, harus memiliki sertifikat TOT yang diadakan oleh pusat. Oke. Iya. Berarti ini IRL ini organisasi yang berjaringan, Bu ya? Seluruh Indonesia ada? Ya. Wow, keren dong. Keren. Ini kalau misalkan sudah 12 kali pertemuan kan, sekolah lansia ini kan 12 kali pertemuan. Dari Januari sampai Desember. Setelah itu ada wisudanya, Kak. Wah. Ada wisudanya, Kak. Yang mau wisudanya Pak Herman Deru loh. Wow, langsung gubernur langsung ya. Langsung gubernur. Orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Dan BKKBN. Dan BKKBN juga. BKKBN. Oke. Ya. Baik. Nah, kalau menurut Kak Erin nih, Kak, seperti apa nih kondisi atau tantangan yang dihadapi lansia di Sumatera Selatan saat ini, Kak? Oh, pertanyaan saya pas berat ya. kita keroyokan aja. Iya. Nggak Nanti apa-apa ya. ditimpal-timpalin boleh. Boleh. Kondisi. Iya. Kondisi atau tantangan yang dihadapi Iya. oleh lansia di provinsi tercinta kita ini. Kayaknya lempar ke Kak Indah deh. Boleh, Kak Indah, Kalau boleh. kondisi soal dari Beliau ini sudah praktisi kepala BKK. sekolah. Oh iya, boleh. iya. Sebelumnya saya boleh kasih prolog dulu untuk Boleh. untuk sekolah lansianya. Jadi IRL Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini itu sudah ada tiga sekolah, hampir empat. 3 yang sudah berdiri, sudah berdiri. Yang pertama sekolah lansia yang ada di BPSDM dan kepala sekolahnya Ibu Dewi. Yang kedua sekolah lansia Kampung Kampung Sukatenang. Sukatenang, Kampung kepala Sukatenang. sekolahnya Kakak Indah. Oke. Kemudian sekolah lansia yang ada di Jakabaring Kakak Ira, dan satu lagi ini sedang Proses proses SK. Ini ada kakak cowoknya nih, Kakak Marizal. Ya, di mana tuh? Itu di daerah Talang Kelapa. Oh, Talang Kelapa. Ya. Jadi nanti kita coba untuk ngulik Kak Indah untuk menceritakan sekolah Boleh. lansia yang Boleh. ada di sekolah. Oke, boleh Kak Ibu Indah. kepala sekolah. Oke, silakan. Kak, terima kasih. Sebenarnya gini ya, lansia lanjut usia itu kalau di BKKBN lansia itu usianya 60 tahun ke atas. Nah, menurut survei gini kan, jadi lansia itu di Indonesia itu udah di atas 10%, Kak. Jadi kan berarti umur harapan hidup kita tuh udah panjang sekali kan. Ya. Nah, dan proporsi di atas 10% ini mau kita apain nih lansia ini kan. Nah, jadi mereka itu butuh wadah, Kak. Nah, makanya itu sekolah lansia ini bagus sekali karena lansia-lansia punya wadah sebagai tempat mereka untuk berdaya. Jadi mereka nggak ngerasa aku Sendiri udah Jadi lansia. beban, Iya, jadi di rumah beban. aja. Iya, karena Kak umur harapan hidup itu panjang, itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif kan? Iya. Negatif. Nah, kalau dampak positifnya itu alhamdulillah kalau mereka masih bisa sehat, Happy. bisa produktif, kita berdayakan, mereka memberikan dampak positif bagi kita, bagi Indonesia ya. Kalau mereka sebaliknya menjadi beban keluarga. Beban keluarga. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi dengan adanya sekolah lansia ini kita harapkan kembali lansia-lansia itu berdaya, mandiri, masih bisa merasa bahagia, Produktif. Nah, jadi itu Seperti topik ya? wadahnya. Iya benar. Jadi sekolah lansia ini benar-benar banyak banget Kak manfaatnya. Mereka kayak lebih bahagia gitu deh. Lebih bahagia. Iya. Jadi gini Kak, sekolah lansia itu bukan yang kayak sekolah formal ya, yang kita duduk dengerin Harus guru. ada Pelajaran sekolahnya, matematika. ada gedungnya enggak? Iya. Bisa Iya. di mana aja. Bisa di mana aja. Iya, jadi kayak Iya. kami di Kampung Sukatenang, kita kumpul di tamannya Ibu Sumiati. Kita kumpul di situ. Tapi nggak belajar yang kita ngonten Kak. Kita mau apa hari Iya. ini? Oh ya, Senam. Kakak Indah muridnya udah berapa orang? Sekitar 40. Wah, banyak dong. Yang paling senior umur berapa? 83. Udah kayak sekolah beneran ya, kayak anak-anak itu ya. Benar. Jadi kan sebenarnya sekolah itu kan kami tuh pertemuannya sebulan sekali tuh Kak.
kami buat grup kan, di grup itu ada anggotanya kan. Kak, ayo Kak kita pertemuan Kak minggu ini Kak. Jadi mereka merasa rindu dengan wadah itu. Jadi mereka kayak punya tempat, kayak punya, kalau mereka ketemu tuh heboh, kumpul, cerita kan. Jadi kami tuh ikut bahagia melihat kayak gitu, Masya Jadi Allah. Kak, di sekolah Kak Indah ini yang harusnya memang peraturannya atau ketentuannya adalah sebulan sekali. Jadi murid-murid Kak Indah ini mintanya seminggu sekali. Wow. Ceritain. Iya, jadi mereka itu kan seru, happy. Jadi kalau misalkan kita, ayo kita minggu ini buat apa? Konten curhat Kak. Katanya gitu. Jadi mereka curhat apa nih? Apa yang sampai umur sekarang yang belum pernah kakak-kakak rasain sampai umur sekarang. Jadi ada sedihnya mereka itu, ada bahagianya. Lalu apalagi, Kak nanti kita healing ya katanya. Jadi kami hari ini healing nih, tapi perencanaannya udah dari lama ya, udah kapan. Jadi mereka udah prepare biayanya, dia di prepare seragamnya, udah jauh-jauh hari disiapin. Jadi kayak mereka melihat mereka lebih bahagia, lebih. Terus Kak, saya ini kan usianya masih jauh di bawah mereka. Kayak beruntung banget berada di lingkungan mereka. Mereka tuh kaya banget Kak, bukan artian berkaya harta ya, bukan kayak, materi. ya mungkin ada juga yang kaya harta, cuman mereka nggak pelit bagi pengalaman. Jadi menurut aku itu, ya Allah beruntung banget aku tuh bisa ada di komunitas ini. Itu pelajaran yang tidak ada di sekolah. Bener, itu Itu pelajaran pengalaman hidup yang luar biasa. Bener banget. Jadi kayak, oh Masya Allah segitunya mereka ya. Antusias banget ya. Banget Kak. Jadi aku sih yang ngerasa beruntung berada di komunitas lansia itu gitu loh. Oke. Kita angkat telepon dulu ya. Oke. Pokoknya ada mau bergabung sama kita. Iya, silakan. Selamat malam Pro 1. Halo. Selamat malam Bang Billy. Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Bukit Bang Billy. Oh, Pak Darmawan ya? Oke, Pak Darmawan. Udah hafal. Iya, udah hafal dari suaranya gitu. Silakan Pak Darmawan. Saat ini kita lagi sama Kak Wiwin, Kak Erin, dan juga Kak Indah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti manggilnya Kak Darmawan Ya, ya? Kak Darmawan, selamat malam. Dengan Indah Iya Kakak, salam Apa kenal. lagi? Kak Indah, Kak Erin, dan Kak Wiwin. Kak Wiwin. Kak Wiwi. Mau tanya apa nih Kak Darmawan? Ya, saya kan, kita kan mungkin di luar tema atau masuk tema ke saya, istilahnya ini gamblang aja Bang Billy. Ini kan masalah lansia ya. Iya. Saya kan termasuk lansia. Oke. Nah, ini saya cerita pengalaman dulu. Oke. Nah, jadi saya juga dari alumni SMP Negeri 9 itu Bu. Oke. SMP 9. Ya, satu kecamatan itu satu. SMA Negeri 4. Oke. SMP 4. Terus? Mungkin ibu belum ada itu. Belum lahir kali ya. Gimana Pak ini Kak Nah, Darmawan? yang jadi masukan saya, yang pengalaman saya untuk narasumber kita bertiga itu Bang Peri, kita situasi saat ini yang kita alami, kita selalu dianggap tidak berguna. Nah, iya. Ini yang digaris bawahi dulu. Iya. Contoh, kita misalnya mau berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, kita selalu dianggap remeh. Masya Allah. Betul ini Bang Pili, ini pengalaman saya Bang Pili. Iya. Kemudian kita mengantar cucu ke sekolah oleh guru, tidak usah saya sebutkan sekolahnya, kita juga dianggap remeh. Kita mau mengambil uang, dan saya PNS juga itu. Pensiunan. Mau ambil gaji di salah satu bank di Palembang, kita juga tidak dianggap sebagai yang muda-muda. Jadi semuanya itu pengalaman. Kita juga di mall sama. Kita juga misal mau naik pesawat, kita juga mau kereta api,
kita juga mau naik kapal, semuanya kita dianggap remeh. Nah, apakah bisa dengan narasumber kita bertiga ini Bang Pili untuk menghilangkan kejenuhan ini? Terus terang ini Bang Pili ya, kita berbicara jujur sini kan, kita yang sudah lansia ini Bang Pili sangat sensitif. Ya. Mudah Bisa tersinggung itu juga ya. perasaan Bapak aja. Mudah baperan. Baper ya. Enggak, Bu. Ini pengalaman kita, Bu. Contoh iya. kita nggak Oke, usah oke. jauh-jauh. Kita ke kantor yang pernah kita bekerja di situ selama 30 tahun lebih, kok kita nggak dianggap kan oleh pimpinan maupun kabitnya, kasihnya. Aduh, ini hal-hal seperti ini Bang Billy minta kepada narasumber kita gimana mencari solusinya. Oke, untuk tidak dinormalisasi ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Darmawan. Ada lagi? Oke, itu Ya, mungkin nanya panjang Bang Billy. Iya. Ini kantornya di mana Bang Billy? Nah, ditanya kantor atau base camp gitu. oke. Ada sekretariat. Ada sekretariatnya ada. Iya, ada di KM5, Kak. Di wilayah KM5. KM5 di mananya? Di Depan studio. rumah sakit mata. Seberangnya. Ya. Atau mungkin mau join Kak Darmawan? Boleh dengan senang hati. Boleh banget. Kegiatannya apa aja di situ? Ada kegiatan. Ada sekolahnya nanti di sekolah lansia ada. Nah, ada lagi ini kepada narasumber kita. Dan kita menyediakan lagi, lansia kan banyak di dinas sosial kan. Iya. Nah, itu kita melihatnya agak kurang enak lah Bang Billy. Nah, apakah yang dinas sosial ini termasuk dirangkum oleh narasumber kita ini apa gimana itu kan Bang Billy? Oke. Yang di dinas sosial itu Mbak. Oke. Kan ada dinas sosial kan? Iya. Ada. Di Kenten itu kan? Iya. Boleh saya jelaskan sedikit ya, Oke, Kak? tapi kita tutup dulu ya. Oke, siap. Oke. Boleh Pak. Oke. Udah ya, Kak Darmawan ya, disimak aja ya. Terima kasih ya. Oke. Iya, Kak Darmawan ditunggu di sekretariat ya di depan. Mohon maaf kalau Iya. kata Iya. saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Saya ucapkan selamat dan sukses semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Darmawan. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Yang mau jawab silakan. Iya. Kak Erin mungkin. Bunda, Kak Erin dulu. Begini Kak Firly, memang begitulah keadaannya. Makanya kami ini adalah kalau dibilang seseorang atau berkelompok berjiwa sosial, sebenarnya mohon maaf kami non profit. Semuanya kami berusaha sendiri, kami membangun semuanya sendiri dan kami bekerja sama bersama mitra yaitu BKKBN dan waktu kita audiensi dengan BKKBN sangat terbuka dan alhamdulillah rupanya ini dia yang kita tunggu-tunggu. Walaupun di Sumsel sebenarnya IRL ini sudah tumbuh kembang di 2018 dengan 25 DPD atau provinsi. Kita adalah provinsi yang terbaru karena memang baru dikenalkan IRL itu di 2025. 2025 sosialisasi kita langsung audiensi bersama BKKBN dan BKKBN sangat menerima kami dengan baik karena semuanya kita swadaya sendiri-sendiri dan benar-benar sosial. Itulah kita berusaha untuk gimana ya Bu ini ya memangkas atau memotong untuk kondisi-kondisi yang nyun sewu. Sebenarnya Komersil ya, lansia ini yang harus kita rangkul, kita kumpulkan. Nah, inilah para pendekar-pendekar lansia ya dari IRL. Alhamdulillah kita kemarin sudah TOT bersama dengan beberapa kepala sekolah yang sudah lulus. Itu sebenarnya ada 28 kepala sekolah yang harus kita sebar untuk membangun sekolah-sekolah atau sekolah lansia. Dengan maksud seperti itu kita kumpulin para lansia, kita Untuk kumpulkan menghimpun seperti yang Kakak Darmawan tadi. Yang keluhkan tadi ya. Keluhan-keluhan supaya dia tidak merasa aku Tidak tuh merasa tidak tidak dihargai waktu ke bank aku tidak ditoleh orang. Nah, itu sudah menjadi budaya di bukan hanya di Sumsel, mungkin di Indonesia. yang sudah tidak pernah menghargai para lansia, menganggap
lansia. Padahal itulah orang tua kita. Iya. Ya, itulah orang tua kita yang memang harus kita berjibaku, kita para pejuang-pejuang ini harus ayo, hei bangun. Di sekitar kita ini masih banyak para lansia yang nyun sewu kondisinya tragis. Makanya tadi saya bilang, aduh pas pertanyaan saya kok berat banget. Itu kondisinya sangat tragis gitu, Kak Firly, karena para lansia ini ada yang sendirian, ditinggal anaknya, ditinggal keluarganya, dia sendiri. Alhamdulillah kalau dia sehat. Kalau sakit, tanggung jawab siapa? Iya. Makin sakit kalau dia sendiri. Dengan sekolah lansia dia berkumpul dengan seusia mereka, itu akan memberikan efek yang sangat positif. Ya. Akan memberikan energi positif Energi ya. positif. Oke. Kak Firly tahu nggak? Kami di sekolah lansia di TOT di RL ini diajarin loh, ternyata ada kekerasan, bentuk kekerasan dalam bentuk verbal pada lansia loh. Itu dilakukan Itu Oleh kadang keluarga sendiri. keluarga sendiri. terkadang Secara tidak sadar. mereka melakukannya secara tidak sadar. Misal nih si si mamanya mau ikut senam, si anaknya bilang gini, mama nih udah tua, ngapain lah mau ikut senam-senam itu, kayak Iya, di rumah aja. Di rumah aja. Haji apa gitu. Jadi ternyata langsung dipangkas. kemarin pas ikut TOT itu adalah suatu bentuk kekerasan verbal. Oke. Tapi itu suatu yang kadang tidak disadari Disadari, loh. Iya. Dan seperti yang Pak Darmawan tadi rasakan, itu menurut saya hampir semua lansia ngerasakan Merasakan kayak gitu. juga. Kok nggak ramah banget sih sama lansia? Kok aku tuh kayak giniin gitu loh. Iya. Padahal ini kantorku dianggap. sudah 30 tahun aku kerja di Iya sini. benar. Nah itu tadi kan kata Kak Erin tadi, kami itu bermitra loh. Nah kami kan bermitra juga nih sama BKKBN. Kalau di BKKBN tuh ada edukasi, wadah yang mengedukasi keluarganya. Langsung Namanya ke keluarga. Iya, Bina Keluarga Lansia. Nah, Oke. itu yang dibina bukan lansianya, Iya, tapi keluarga ya. Keluarganya. Jadi diedukasi kalau Bagaimana cara memperlakukan lansia. lansia lebih manusiawi ya. Kadang kita ini manusia tapi nggak bisa manusiain Manusiawi. manusia. Masya Allah, Oke. astagfirullah. Ya, Iya. jadi kayak gitu. Jadi apa yang Kak Darmawan curhatin itu adalah realita, Kak. Iya. Relate ya. Iya, relate banget sama kehidupan kita. Karena kakak-kakak lansia di sekolah kita tuh pada curhat kan, iyo aku nih diocek ke anak aku katanya gitu kan, bahasa Palembangnya ya Kak. Jadi kayak oh ternyata nggak enak ya digituin kayak Iya. gitu. Oke. Ternyata hal yang ringan gitu buat mereka sedih Sakit gitu. hati. Iya, jadi Karena kembali lagi tadi dia baperan. Iya. Karena Cepat hormon tersinggung tadi ya. kan udah Semakin iya, sensi. semakin sensi. Jadi Tersinggung. benar. Nah di sekolah lansia ini kita ada tes kesehatan. Terus kakak tahu nggak? Apa tuh? Di IRL kami diajarin cara screening buat mendeteksi lansia itu depresi Atau atau tidak. tidak. Atau tidak. Oh, udah secanggih benar. itu ya. Iya. Lansia ini bahagia Bahagia atau tidak? Jadi ada 2 screening sebelum kami mulai sekolah. Itu bisa terdetek. Iya benar, ada alatnya kami, ada kuesionernya. Ada kuesioner instrumen. bukan alat Ada. kuesioner. Oh, Dia lebih- kuesioner. Lebih mengisi jawaban-jawaban apa sesuai dengan apa yang dia Iya. alami seperti itu. Nah, itu nanti Oke. ada scoringnya. Oke, bisa langsung disimpulkan ya. Benar, jadi Wow. manfaat banget ini. Jadi ketika kita menemukan suatu case di komunitas kita, di sekolah kita, kita bisa Ngadain screening itu. ngadain konsultasi. Konsultasi. Karena kita juga kan bermitra tuh Kak. Kita bermitra dengan puskesmas bisa mendatangkan psikolog untuk kakak-kakak lansia kita gitu. Kalau misalkan di kurikulum kami itu kan kurikulum sekolah itu ada kesehatan 1, kesehatan 2, kesehatan Ada 3. 12. Ada 12 kurikulum. Nah, itu semua nanti kami bermitra. Kami nggak bisa berdiri sendiri sih sebenarnya. Iya, Tapi, betul. tapi penggeraknya ya Kita tetap ahlinya kita kasih ke yang ahli banget. ahlinya benar. Yang Karena kami ahlinya bukan psikolog. Kami Ada bukan yang- dokter. Ada yang lebih ini ya, ilmunya lebih pas ya. Lebih pas. Oke, baik. Nah, tapi seru kayaknya. Boleh di-spill lebih lengkap nggak program-program yang ada di Ada IRL? dong. Boleh, boleh, Ada. boleh. Jadi Kita saya cerita 7 dimensi dulu ya. Boleh, Karena boleh. 7 dimensi ini adalah program yang bagus dan hanya dimiliki oleh IRL. Nah, jadi 7 saya nyontek ya Kak ya. Boleh, boleh, Kak. Karena saya nggak begitu hafal. Yang pertama kesehatan.
di mana mereka harus menjaga kesehatan fisik, mental, emosional agar lansia tetap bugar dan berdaya. Ya, kognitif melatih daya pikir, daya ingat dan kemampuan belajar agar tetap tajam dan produktif. Oke. Ya, untuk yang ketiga adalah emosional, mengelola perasaan positif, mengurangi stres dan membangun kebahagiaan dalam menjalani hidup. Selanjutnya adalah spiritual, memperkuat nilai-nilai keimanan, ketenangan batin dan makna hidup. Untuk selanjutnya adalah sosial, bagaimana membangun hubungan yang positif, berinteraksi, berkontribusi dalam masyarakat. Dan lingkungan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan ramah bagi lansia. Dan selanjutnya harus produktivitas, mengembangkan potensi, keterampilan dan kreativitas agar tetap bermakna dan bermanfaat. Nah, ada lagi 3, yaitu bisa Bu Win tambahkan yang hukum dan sebagainya. Oke. Vokasional ya. Ya, Untuk yang vokasional sebentar. Untuk yang hukum, perlindungan hukum sebentar. Perlindungan hukum. Iya, sebentar. yang ditambahkan 2. Oke. Mungkin ini lebih ke saya jelasin untuk program-program yang di 12 pertemuan itu aja ya, sama aja kali ya. Ya, yang pertama perlindungan hukum untuk lansia itu bisa dilakukan di bulan pertama. Ini 12 program ini tidak harus berurutan 1 sampai 12, jadi bisa fleksibel mana dulu yang harus disampaikan. Tapi saya berurut aja dulu ya. Oke. Yang pertama adalah perlindungan hukum lansia. Kemudian yang kedua proses menua. Proses menua ini yang dibahas bagaimana fisik, kognitif dan emosional para murid lansia di sekolah lansia tersebut. Kemudian ya untuk yang bulan ketiganya yaitu tentang bagaimana gizi seimbang yang bagian 1 ya namanya itu membahas gizi seimbang itu yang seperti apa. Nah, itu Untuk lansia. Untuk lansia ya. Mungkin disesuaikan dengan riwayat kesehatan dia. Kalau misalnya diabetes nggak boleh makan ini nih, mungkin seperti itu Oke. ya itu. Dan kami akan bermitra dengan ahli-ahli yang ahli Ahli gizi gizi. yang lebih kompeten di bidangnya tentu saja. Kemudian untuk yang keempat adalah kesehatan bagian kedua itu membahas tentang penyakit diabetes, jantung, hipertensi dan ginjal. Ini bermitra juga ya. Kemudian ada kesehatan bagian 3 yaitu tentang bagaimana memelihara kesehatan mata, THT, mulut dan gigi. Kemudian keenam kesehatan bagian 4 yaitu osteoporosis terkait dengan tulang ya. Mungkin di sini ada kegiatannya ada kayak senam yang Senam seperti tulang. sekolah Kakak Indah dengan kita mendatangkan Coach. jadi jantung sehat, senam lansia seperti itu, tulang. senam tulang atau dari Langkah dan Sail di Provinsi Sumatera Selatan juga kami ada juga khusus lagu-lagu yang Untuk khusus lansia. untuk lansia yang hanya gerakan kiri kanan maju seperti itu. Lucu pasti ya. Ya, lucu banget. Udah bisa dibayangkan itu. Iya. Seru banget. Kemudian yang ketujuh spiritual ya, spiritual tentu saja ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para lansia. Tapi kalau di daerah kita itu mayoritas ya di Islam ya, mayoritas di Islam ini bisa kegiatannya bisa pengajian, Oke. kemudian Majelis taklim ya. ya belajar hadroh ya kakak ya, Benar. seperti itu. Kemudian yang di bulan ke-8 itu komunikasi dan relasi sosial. Nah ini komunikasi dan relasi sosial seperti yang sudah dilakukan oleh kelas sekolah lansia Kakak Indah ini relasi sosialnya dia bersosialisasi keluar Healing. healing Iya. healing keliling Musi, Sungai Musi. Naik kapal berarti ya? Naik Iya, kapal lah. benar, naik Itu kapal. bayar gimana Kak? Tadi bayarannya gimana itu? Ada satu orang tuh sekitar hampir 100 ribuan. 100.000. Iya, itu tapi udah all in, udah makan, udah masuk tiket wisata. udah include ya. Itu Iya. duit sendiri-sendiri Iya. langsung bayar 100 apa di Nabung atau nabung? Dari jauh-jauh hari udah di Iya. sounding Oh, gitu. Oke, nabung ya. Iya. Iya memang seperti itu, harus nabung dulu. Biar nggak berat kan. Nah, kemudian ada psikososialnya. Ini bisa psikolog yang kita datangkan. Kemudian vokasional. Nah, vokasional ini alhamdulillah ini
Ibu Direktur ini bisa jadi narasumber karena beliau ada praktisi UMKM. Tuh. Coba dikeluarin dulu. Ayo. Oh lagi nggak pakai. Oh iya. Ini. Produknya. Yes. Wow, cantik ya. Ya, jadi saya pilih nggak bisa pakai itu. Iya betul. Iya, jadi vokasional ini disesuaikan dengan hobi para peserta lansia disesuaikan dengan hobi. Misalnya di satu tempat itu, misalnya mereka biasa nenun, ya, menjahit atau nyulam, merajut. Ya, disesuaikan sesuai dengan daerah masing-masing. Atau mungkin dengan vokasional yang baru seperti manik-manik mungkin rada apa namanya ya, rada unik ya. Kalau manik-manik tidak semua bisa. Ibu Direktur bisa menjadi narasumbernya. Iya, boleh diundang. Gratis. Karena kita tidak boleh nanti diundang. Iya, Kakak jangan sungkan-sungkan untuk mengundang Ibu Direktur. Kemudian untuk yang ke-11 itu lingkungan ya, tentang lingkungan, bagaimana memanfaatkan pekarangan seperti itu. Ini sesuai banget dengan program wali kota ya, menanam di pot walaupun tidak punya pekarangan, di pot menanam cabai, menanam 1000 pohon. Ya, nanam seperti itu. Kemudian yang terakhir olahraga dan wisata, dan ini sama juga dengan yang tadi, relasi sosial dan psikososial ya. Olahraga dan wisata ini juga perlu untuk lansia. Benar. Jangan cuma lansia doang, kita juga kan gimana coba kalau nggak healing coba, ya kan? Jadi olahraga dan wisata itu juga ada khusus untuk programnya, yaitu di bulan ke-12 atau di bulan berapa aja disesuaikan dengan sikon jadwal sekolahnya. Jadi itu Kak Firly kalau misalnya sudah 12 baru wisuda. Kalau sudah selesai tersampaikan semua nih yang 12 ini. Wisuda nanti. Wisuda. Keren ya, terstruktur gitu ya. Iya, itu S1. Pakai bener-bener pakai toga. Pakai toga. Iya. Wih. Iya. Bener-bener. Nah, itu kemarin standar 1 ini. Waktu hari HO apa? Hari lansia. Hari di Jakarta, lansia sedunia. Jadi berbarengan itu ada beberapa ribu yang diwisuda. Karena memang kan kalau kondisi yang di luar di selain Sumatera Selatan mereka sudah bertahun-tahun kan. Kalau kita kan baru berapa bulan, Nak? 3-4 bulan. Nah, berarti baru 4 kurikulum yang mereka jalankan. Kalau yang di Jawa Barat atau di Bogor, mereka sudah wisuda sudah yang ke 10 kali, sudah ke yang udah banyak generasinya ya. Iya, sampai ribuan para ininya. Jadi wisudawannya udah wisudawan pertama. Jadi dia nanti stratanya S1. Standar 1. Nanti ada standar 2. Ada S2 juga. Ada S2 sampai S3. Itu wisudanya S3 juga. Itu setiap jenjang itu per tahun. Per tahun. Nanti vokasionalnya berbeda apa? Berbeda gitu. Ini itu sangat didukung oleh Bapak Menteri. Memang bagus loh sebenarnya. Iya. Kemudian proses pendidikannya, pendekatan andragogi ya. Pendekatan andragogi yang pendekatan yang dilakukan kepada orang yang sudah dewasa ya. Jadi kita ngajarnya juga diajarin waktu TOT. Nggak boleh. Bagaimana Kak Indah kalau ngajar? Nggak boleh tegang-tegang banget ya. Santai. Suaranya nggak boleh tinggi. Nggak boleh tinggi. Panggilannya juga harus kakak. Iya. Jadi kayak mereka ngerasa lebih muda dan lebih berarti hidupnya. Harus lebih peka ketika mereka sudah mulai bosan. Kita harus pinter-pinter juga supaya membangkitkan kembali di kelas. Benar. Ice breaking ya? Ada ice breakingnya. Wih. Ya, jadi baru dengar aja Pilih udah bisa ngebayangin seseru itu ya. Banget, seru banget Kak. Ikutan yuk. Iya. Kalau Kak Firly jadi kepala sekolahnya. Gitu ya. Amin mudah-mudahan bisa join nih. Oke, nah kalau untuk Kak Indah nih, pengalaman Kak Indah sebagai kepala sekolah Kak ya. Nah kira-kira mau melibatkan teknologi digital nggak ini dalam membantu lansia ini menjadi mandiri, produktif
Dan kalau misalkan dilibatkan, gimana nih penerapannya Kak Indah? Kakak jangan salah ya. Kakak lansia-lansia itu pinter-pinter loh Kak. Jadi mereka aja ada grup loh. Bayangin usia di atas 60 semua tapi ngerti IT. Mbak jangan kirim fotonya via apa itu, kita kirim foto biasa ya. Enggak tajam gambarnya. Blur gitu. HD. Tolong dikirim via file. Oh, via file. Dan HD. Iya, jadi kita kayak Masya Allah. Berarti mereka memang betul-betul Sadar ngikutin diri. ya. Benar Kak. Jadi generasi atas kita itu jangan kita anggap remeh ya. Mereka itu Iya. juga sadar IT, sadar Oke. dengan teknologi loh. Mereka bisa putar YouTube. Kita putar YouTube lagu ini aja. Jadi mereka udah tahu bagaimana bukanya dia pakai voice. Oh. Jadi nggak perlu ngetik. Nggak usah Bu ketik kayak gitu, katanya kita pakai voice aja. Oke, wow. Jadi kita nggak boleh memandang mereka dengan sebelah mata ya. Iya, sesama itu ternyata ya dengan anak-anak Seru Gen Z dan milenial. Benar. Oke. Milenial. Nah, kira-kira mereka punya sosmed juga nggak sih? Aduh. Oh, Ada. pasti ada. Silahkan melihat sosmed saya. Oh, Isi- pertemanannya isinya. Pertemanannya kakak-kakak lansia kamu suka tenan yang update banget. Bikin status terus ya? Banget, iya. Kita yang di tag, bukannya kita yang nge-tag, mereka yang nge-tag. Oke. Masya Allah. Nah ini Kak yang kadang membuat para lansia itu lebih hidup, ya kan? Semangat hidupnya terus Bertemu menyala. dengan kawan yang seusia, jadi saling mendengar, saling menyapa, saling Tukar tukar cerita. Itu yang bikin mereka makin bahagia. Iya. Karena lansia tidak boleh sendirian, tidak boleh Kesepian, sepi, nggak tidak boleh. boleh. Itu nanti akan menimbulkan Mempengaruhi. penyakit. Benar, mempengaruhi. Dia Emosional. jadi halu, jadi emosional, jadi penyakit jadi datang. Oke. Tapi kalau dia Harus happy, bergerak, harus bergerak. dia bergerak. Harus Wah. bergerak. Ini mungkin salah satu treatment panjang umur juga ya. Iya. Betul. Jadi catatan penting juga itu buat keluarga, buat pendamping para lansia. Yang itu di rumahnya ada Iya, lansia. benar. Jangan ada lansia tuh dilarang-larang Kak. Kayak Mama di rumah aja nggak boleh kayak gitu. Kita harus biarkan mereka terus bergerak karena bergerak itu juga membantu otot-otot mereka untuk tetap sehat, tetap produktif dan tetap aktif. Kalau mereka berhenti bergerak, itu kalau di kesehatan tuh ada namanya sarkopen Kak. Sarkopen. Nah itu penurunan massa otot, itu yang sangat kita hindari sebenarnya. Jadi jalannya jadi Iya, suka bermasalah, benar. yang cepet bungkuk, Benar, seperti iya. itu. Nah, jadi kalau kita punya lansia di rumah, kita biarkan mereka untuk tetap aktif bergerak, kita biarkan mereka untuk tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, Bersosialisasi. Bersosialisasi. biarkan mereka bahagia dengan batasan-batasan yang tetap. Jangan dititipin cucu terus. Jangan dibebani dengan nitip cucu. Oke. tak boleh nitip cucu. Sebagai tapi pengawas ya. hanya mengawasi Iya. saja. Jangan sampai dia yang gendong, dia yang Benar, nyuapin, Oke. dia yang Capeknya dia ya. iya. Iya bener Kak. Oke, sepertinya ini banyak sekali nih yang apa ya, kasarnya tertampar ya dengan dialog kita pada malam hari ini, karena ini memang serilit itu dengan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Wah, kita sudah di menit ke 00 pas ada pukul 21, nggak kerasa. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau Banyak, ditanyakan, banyak tapi apalah daya ya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Iya. Boleh terakhir untuk bertiga, boleh untuk Kak Indah, Kak Erin dan juga Kak Wiwin, versi masing-masing boleh. Harapan IRL Sumatera Selatan ini untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai daerah yang semakin ramah dengan program-program lansia yang akan diterapkan. Silakan masing-masing, boleh dari Kak Wiwin dulu boleh. Boleh. Baik, harapan kami dengan IRL ini, kami mengharapkan bukan hanya ke lansianya, lebih ke masyarakat yang ada lansianya. Jadi ketika ada penyuluhan yang dilaksanakan oleh BKKBN ataupun dari puskesmas yang khusus untuk penyuluhan tentang lansia itu, mohon untuk sekali-sekali diikuti. Misalkan biasanya itu kan di posyandu, biasa seperti itu. Jadi supaya kita punya bekal bagaimana cara memperlakukan lansia, supaya lansia kita itu tetap
seperti tema hari ini, yaitu tetap sehat, tetap bugar, produktif, kemudian bisa mandiri, bermartabat dan tetap bahagia. Benar. Amin. Iya, seperti itu. Oke, Kak Erin boleh? Oke, kalau saya, para lansia dan para pendamping lansia silahkan bergabung dengan kami IRL di sekretariat kami di Studio Radisya di depan Rumah Sakit Mata. Kami tunggu para pendamping atau para lansia, silahkan bergabung bersosialisasi bersama kami. Nanti akan kita mapping untuk bersekolah di mana, karena sesuai dengan 22 peserta 22 kepala sekolah yang sudah ada, nanti kita akan Disesuaikan mapping daerah masing-masing Ya. yang terdekat nanti. Ya, kepala sekolah misalnya dia tinggal di Kertapati, kita akan arahkan ke kepala sekolah yang ada di Kertapati, Kertapati. sekolah lansia yang di Kertapati begitu. Jadi kami menunggu. Siap. Silakan Kak Indah. Oke, kalau dari aku ya, ayo kita dukung lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif dan bermartabat. Amin. Sehingga lansia itu merasa sehat, merasa aman, merasa mampu berpartisipasi sesuai minat serta potensinya. Karena hidup itu hanya sekali, kita jangan menua tanpa arti. Wow. Itu quotes yang sangat mahal sekali ya pada malam hari ini. Wih, luar biasa sekali nih. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Wiwin, Kak Erin dan juga Kak Indah sudah membersamai kita di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas bersama dengan IRL Indonesia Ramah Lansia. Provinsi Sumatera Sumatera Selatan. Sukses selalu untuk program-program yang dijalankan. Amin. Mudah-mudahan makin banyak yang tertarik bergabung dan juga makin berkahnya luar biasa. Terkhusus untuk para penggerak-penggeraknya juga ya. Iya. Para Karena ini semuanya. sosial, Bang, Iya, sosial. karena ini sosial. Tidak ada mudah-mudahan gajinya. Tidak ada gaji. Jadi memang pure ini dari lubuk Iya, hati yang paling dalam lubuk ya. hati yang dalam. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga ya. Amin. Amin Ya Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Mewakili LPP RRI Palembang kami ucapkan terima kasih untuk Kak Wiwin, Kak Erin dan juga Kak Indah. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik yang gak kalah keren lagi. Siap. Kami akhiri. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif malam ini obrolan komunitas bersama dengan IRL Indonesia Ramah Lansia Provinsi Sumatera Selatan dengan topik mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri dan juga bahagia. Kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 nanti. Lepas dari pukul 21 kami juga akan terus membersamai Anda dan memberikan informasi terbaik, dan kami juga akan mengajak Anda untuk beratensi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.